Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Education Math 15. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di materi persamaan linear dua variabel ini sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep variabel, konstanta, dan koefisien pada materi persamaan garis lurus. Sebelum saya melanjutkan materi, alangkah baiknya untuk tetap selalu mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, share, dan tentunya selalu untuk menyalakan bel tanda notifikasi agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat di channel ini. Terima kasih. Langsung saja saya akan membahas tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Pada materi ini tentunya kalian sudah memahami ya tentang, saya tuliskan dulu di sini pengantarnya ya, pengantarnya bahwa SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Di sini saya ulas dulu tentang persamaan ya linear dua variabel, bisa dikenal dengan istilah singkatan PLDV. Untuk persamaan linear dua variabel ini dia ada unsur ya, saya ulas lagi biar kalian semakin ingat dan bisa selalu untuk memilah soal ya, biar kalian tidak bingung. Unsur yang pertama di sini akan saya tulis yaitu tentang variabel ya. Kemudian yang kedua di sini pasti ada istilah koefisien, dan yang terakhir ada istilah konstanta. Ya, pada persamaan linear dua variabel ini tentunya kalian sudah paham tentang persamaan. Untuk persamaan yang saya maksudkan di sini adalah, saya misalkan perhatikan contohnya ya, persamaannya saya misalkan ada variabel, koefisien, dan konstanta. Di sini maksudnya ya, ini pasti terdapat dua variabel, itu pasti. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat di sini saya tuliskan misal 2P sama dengan 5 dikurangi 4R misalnya. Nah, untuk contoh ini namanya persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena terdapat dua variabel yang berbeda ya. Ini saya tambahkan, pasti terdapat dua variabel berbeda. Paham ya? Nah, ada contoh lain ya, bisa kalian lihat. Manakah persamaan di bawah ini merupakan PLDV? Nah, saya contohkan di sini yang pertama 2K kurangi R sama dengan 5. Kemudian yang kedua 2P min 4 sama dengan 10. Dan yang ketiga 5M plus 2N sama dengan 5MN misalnya. Yang nomor 4 1/2P negatif
pagi sama dengan 16. Nah, di sini kalian bisa memahami manakah persamaan di bawah ini, maksudnya ini ya. Manakah persamaan di bawah ini merupakan PLDV? Nah, karena persamaan linear dua variabel pasti terdapat dua variabel yang maksudnya adalah yang berbeda. Kalau kita lihat untuk soal nomor 1, sudah sangat jelas bahwa di sini ada variabel ya, K dan R. Variabel itu nama lainnya huruf. Karena terdapat dua variabel yang berbeda, maka ini dikatakan SPL, maaf bukan SPL ya, tetapi PLDV. Sebentar, saya hapus dulu. Namanya PLDV. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, 2P kurangi 4 sama dengan 10. Di sini hanya terdapat satu variabel, maka ini bisa dikatakan bukan PLDV. Bisa dipahami ya? Kemudian yang contoh selanjutnya, 5N plus 2N sama dengan 5MN. Di sini sudah dapat dua variabel, tetapi di sini masih ada suku yang lain yang berbeda ya, 5MN. Maaf, ini bukan 2N ya, maksudnya 2 saja. Jika kalian melihat contoh soal atau persamaan seperti ini, 5M plus 2 sama dengan 5MN, ini pasti bukan PLDV. Karena PLDV yang diminta di sini adalah variabelnya itu terdapat dengan koefisien. Yang ini kan menyatu jadi 1 MN, dan yang ini adalah 5M. Jadi bisa dilihat contohnya adalah 2K kurangi R sama dengan 5. Dan untuk yang nomor 4, di sini 1/2P dikurangi 4Q sama dengan 16. Terdapat dua variabel yang berbeda ya, pada suku yang terpisah. Nah, ini pasti PLDV. Kalau untuk yang nomor 3, kalian tidak usah bingung. Ciri PLDV itu pasti dua variabelnya yang berbeda itu terpisah, yang dipisahkan oleh satu suku. Nah, kalau ini dalam satu suku terdapat dua variabel yang bersamaan, maka ini bukan PLDV. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, untuk selanjutnya bisa kalian lihat di sini kita bisa membuat model matematika atau model kalimat matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, saya tuliskan dulu untuk yang B, berarti ini judulnya model SPLDV, model sistem persamaan linear dua variabel. Jadi di sini nanti kalian disajikan sebuah soal cerita yang nanti bisa diubah menuju atau menjadi kalimat matematika. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di sini untuk contohnya ada harga 3 kg jeruk dan 2 kg duku. Harganya Rp39.000. Kemudian bila harga 1 kg jeruk dan 3 kg duku ada Rp30.500. Ini maksudnya untuk jenis yang sama. Nah, bagaimana cara membuat model matematikanya? Bisa kalian lihat ya. Di sini untuk yang contoh pertama ini saya misalkan untuk soal cerita ini di situ ada dua buah yaitu jeruk dan duku. Nah, di sini untuk jeruk saya misalkan P ya, yang penting huruf, bebas kalian mau memisalkan apa.
Jeruk saya misalkan P. Kemudian untuk duku di sini saya misalkan Q. Nah, sekarang kita bisa membuat kalimat matematikanya. Kita baca aja. Harga 3 kg jeruk berarti 3 jeruk dan 2 kg duku itu harganya 39.000. Paham ya? Jika dibaca harga 3 kg jeruk dan 2 kg duku, ya ini kalau di total harganya 39.000. Kemudian untuk jenis yang sama, untuk harga 1 kg jeruk dan 3 kg duku harganya 30.500. Ya. Soal yang pertama tadi untuk pernyataannya bahwa harga 3 kg jeruk dan 2 kg duku 39.000. Kemudian untuk persamaan yang kedua, harga yang selanjutnya yaitu 1 kg jeruk dan 3 kg duku harganya 30.500. Nah, ini adalah kalimat matematika atau biasa dikenal model matematika. Bisa dipahami ya untuk adik-adik semua. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, di sini ada harga 2 baju dan 3 kaos adalah 85.000. Ini sama adik-adik semua. Cara mengerjakannya sama. Kalian itu misalkan saja bahwa baju ini saya anggap A. Kemudian di situ ada kaos. Saya misalkan B. Berarti bila kita tulis ya kalimat persamaannya, harga 2 baju dan 3 kaos itu seharga 85.000. Ini untuk kedua harga jika kita jumlahkan. Kemudian harga 3 baju dan 1 kaos itu harganya 75.000. Nah, untuk kalimat matematikanya sudah terbuat seperti ini. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, di sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri atas sepeda motor dan mobil. Setelah dihitung, jumlah roda seluruhnya 220. Penekanannya di sini ada semua, jumlah roda. Nah, bagaimana caranya? Bisa kalian perhatikan. Saya misalkan saja di sini ada motor. Motor ini saya misalkan M saja ya. Dan untuk mobil saya misalkan M. Berarti jika dilihat di sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan. Nah, 84 kendaraan itu isinya apa? Sepeda motor dan mobil. Berarti kalau terdapat 84 kendaraan itu berarti totalnya ya. Berarti sepeda motor dan mobil itu total di parkiran ada 84. Bisa dipahami ya? Pada suatu parkir terdapat motor dan mobil yang jumlahnya itu 84. Iya kan? Nah, ternyata jumlah motor dan mobil itu untuk total roda keseluruhannya itu ada 220 buah. Ya, kita asumsi saja bahwa sepeda motor itu rodanya kan pasti 2. Ya kan? Dan mobil itu umumnya rodanya 4. Ya, ini kita bicara tentang umumnya saja. Kalau motor itu berarti rodanya 2 dan mobil rodanya 4. Nah, di sini untuk total roda keseluruhan itu jika dijumlahkan terdapat 220.
Nah, ini model matematiknya seperti ini, ada di semua. Bisa dipahami ya? Ya, kemudian untuk contoh yang selanjutnya, maaf ini terpotong ya. Andi berbelanja ke toko buku, kemudian ia membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Untuk itu Andi harus membayar sejumlah 5.600. Nah, di toko buku yang sama, temannya Andi ini, si Budi, dia juga membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil. Dan dia harus membayar, ya, si Budi ini seharga 8.400. Nah, untuk model matematiknya bagaimana? Sama adik-adik semua. Ya, di situ tertera bisa kita misalkan bahwa buku tulis itu bisa dimisalkan X, kemudian untuk pensil bisa kita misalkan Y. Nah, kita bisa tuliskan persamaannya. Untuk Andi dulu ya. Andi membeli 4 buah buku tulis. 4 buku tulis dan sebuah pensil. Harganya 5.600. Nah, di toko buku yang sama yang Andi beli ini, Budi juga membeli 5 buah buku dan 3 pensil yang harganya 8.400. Nah, ini dari contoh soal nomor 1 sampai 4 ini merupakan model atau kalimat matematika. Nah, sampai sini adik-adik bisa memahaminya ya, tidak ada yang bingung. Bila kalian bingung, kalian bisa memutar lagi untuk video ini. Untuk sub materi selanjutnya yaitu bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ini, kalian itu diharapkan mampu memahami tentang beberapa metode. Sebelum ke sana, saya tuliskan dulu, berarti yang C ya, judulnya tadi menyelesaikan, maaf, saya harus menyelesaikan. Ya, menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ini, itu ada 3 metode. Yang pertama itu metode grafik. Nah, metode grafik ini kalian sudah mempelajarinya di sub materi atau bab tentang sistem koordinat. Di materi selanjutnya atau sebelum SPLDP ini kalian juga sudah mempelajari tentang persamaan garis lurus. Ya, di situ terdapat beberapa atau sebuah titik. Nah, titik itu nanti kalian tempatkan, kemudian kalian pertemukan, dikasih tanda titik lah, itu namanya nanti di metode grafik. Kemudian yang kedua, di sini ada metode substitusi maksudnya. Ya, substitusi. Substitusi ini nama lainnya bisa kalian pahami yaitu mengganti. Yang ketiga, di sini ada metode eliminasi. Eliminasi sudah nggak asing di telinga kalian, bahwa eliminasi itu nama lainnya menghilangkan. Sampai sini bisa dipahami ya dari semua ya.
Untuk substitusi itu mengganti, eliminasi yaitu menghilangkan. Dan metode grafik ini kalian sudah mempelajarinya. Bagaimana caranya? Perhatikan contoh. Misal untuk soal nomor 1, selesaikan persamaan berikut dengan metode substitusi. Nah, saya misalkan contoh yang A, di sini ada dua persamaan ya, Y sama dengan 2X dan X plus Y sama dengan 6. Nah, untuk contoh ini kita langsung bahas saja. Karena kalian sudah melihat bahwa nilai Y ini sama dengan 2X, artinya nilai Y ini bisa langsung dimasukkan ke dalam persamaan ini yang ada di sini. Jadi kalau kita kerjakan X plus Y sama dengan 6, Y sama dengan 2X, karena nilai Y ini 2X, kita ganti 2X sama dengan 6. Paham ya? Kita bebas mengambil mau Y sama dengan atau X sama dengan. Kalau X sama dengan berarti ini Y nya harus pindah. Karena kita memakai yang X plus Y sama dengan 6, berarti untuk Y sama dengan 2 nya kita masukkan ke dalam persamaan ini, atau bisa dikatakan substitusi. Nah, karena X tambah 2X ya, sukunya sama, apel tambah 2 apel, maka menjadi 3 apel. Saya misalkan saja, karena sukunya sama, X dan X. 3X sama dengan 6, X saja 6 bagi 3, ya kan? 3X itu artinya kali pindah jadi bagi. Kenapa tidak negatif? Ya, perkalian kalau pindah itu tidak mengubah apapun. Maka nilai X saja 6 bagi 3, 2. Bisa dipahami ya? Nah, untuk nilai X sudah ketemu. Nah, nilai Y berapa? Gantian. Karena X nilainya 2, kalian bisa memasukkan ke salah satu persamaan ini. Bebas, kalian mau memasukkan kemana. Nah, karena ini kita mencari Y, ya berarti kita substitusi kemana? Ke Y sama dengan 2X. Maka Y sama dengan 2X, iya kan? X nya berapa? 2 kali 2 ketemunya 4. Nah, kita bisa tulis untuk himpunan penyelesaiannya, atau selesaikan ya, penyelesaian dari persamaan ini berarti 2,4. Penulisannya adalah X, Y berurutan. Sampai di sini bisa dipahami ya dari semua. Kemudian untuk contoh lain, misalnya saya misalkan yang B di sini. Untuk contoh yang ini berbeda dengan contoh yang A. Di sini saya tuliskan misalnya X dikurangi Y sama dengan 8 dan 2X plus 3Y sama dengan 6. Kedua persamaan ini kalian bisa memindah-mindahkan ya dengan metode substitusi. Untuk triknya, metode substitusi ini kalian lihat ya, salah satu persamaan yang tidak ada koefisien. Koefisien itu angka sebelum huruf ya. 2X, 2 itu koefisien, X itu variabel. Kalian bisa membuka lagi catatannya, apa itu koefisien, apa itu variabel, dan apa itu konstanta. Nah, di sini kalau untuk mensubstitusi, kalian lihat persamaan yang tidak ada koefisien, maka langsung saya ubah yang persamaan ini ya. Kalau saya X sama dengan, ya berarti Y nya pindah.
min pindah menjadi plus. Nah, jadinya seperti ini adik-adik semua. X sama dengan Y plus 8. Ya, karena saya pengennya X sama dengan, kalau kalian mau Y sama dengan ya bisa. Terserah kalian mau membuat atau mengubah yang mana. Karena nilai X sama dengan Y plus 8, maka langsung bisa saya substitusikan ke ya yang ini, yang persamaan kedua. 2x plus 3y sama dengan 6. 2x nya adalah y plus 8 plus 3y sama dengan 6. 2x nya adalah y plus 8. Paham ya? Nah, di sini kalian sudah lihat angka atau huruf ketemu huruf atau tanda notasi plus atau min. Jika ketemu kurun artinya kali. Karena di dalam kurun terdapat dua suku, ya berarti dia berhak kali depan, 2 juga berhak kali 8. 2 kali Y ketemunya 2Y, 2 kali 8 jawabannya 16. Di sini masih ada 3Y sama dengan 6. Untuk urutannya bisa adik pahami ya, adik pahami. Sekarang kita kelompokkan suku yang sama. Ini ada Y, di sini ada Y, berarti bisa kita jumlahkan. 2Y tambah 3Y berarti 5Y. 6, nah karena 16-nya ini harus pindah, ya berarti dipindahkan ke sana, karena kalau di sini tidak bisa diapa-apakan. Yang hanya bisa dioperasikan yaitu 2Y plus 3Y saja. 16-nya pindah. Plus pindah jadi, maka nilai 5Y sama dengan negatif 10. Punya 6, hutang 16, berarti masih hutang 10. Maka nilai Y saja negatif 10 dibagi 5. Ketemunya Y negatif 2. Paham ya dari semua ya? Nah, karena nilai Y sudah ketemu, maka kita bisa mencari nilai X. Y sama dengan negatif 2, maka nilai X kita bisa cari pakai yang ini tadi ya. X sama dengan Y plus 8. Y nya siapa? Negatif 2, ganti plus 8. Hutang 2 dilunasi 8, berarti masih 6. Nah, ketemulah himpunan penyelesaiannya, ya berarti 6, negatif 2. Kita nulisnya X, Y. Sampai sini adik-adik bisa memahaminya ya tanpa suatu terkendala. Sekarang kita menuju ke metode eliminasi. Berarti untuk contoh yang nomor 2. Untuk metode grafik, adik-adik bisa mempelajarinya sendiri ya, biar materi ini tersampaikan dan adik-adik bisa memahaminya. Untuk metode eliminasi bisa adik-adik lihat yang nomor 2. Selesaikan persamaan berikut dengan metode eliminasi. Eliminasi berarti menghilangkan. Untuk yang A, saya misalkan di sini 3x plus Y sama dengan 9 dan 2Y min X negatif 11 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik perhatikan dan simak baik-baik. Di sini kita ubah dulu untuk yang persamaan kedua ini. Jika kita ubah 2Y kurangi X sama dengan 11. Jadi yang negatif 11 ini kita pindahkan ke kanan dulu. Nah, hingga kita bisa menuliskan untuk
cara atau metode eliminasi ini seperti ini. 3x kita jumlahkan y sama dengan 9. Kita urutkan saja, di sini terbaca 2y kurangi x. Kalau kita balik seperti ini tidak masalah. Sama saja toh, negatif x ditambah 2y sama aja kalau dibaca 2y kurangi x sama dengan 11, sama aja. Nah, karena eliminasi itu menghilangkan, kita bisa lihat untuk persamaan atas dan bawah. Nah, kita hilangkan yang mana? Terserah. Kalau saya mau menghilangkan y-nya. Nah, untuk y yang di atas, ini koefisiennya 1. Y yang bawah koefisiennya 2. Berarti atas sama bawah biar sama. Atas saya kalikan 2, yang bawah saya kalikan 1. 2 sama 1 ini kita lihatnya koefisien ya. Kita melihat koefisiennya. Atas biar sama dengan bawah, berarti saya melihatnya koefisien yang bawah. Berarti tak kali 2. Bawah biar sama dengan atas, koefisiennya saya kalikan 1. Jika ditulis atas kali 2 semua menjadi 6x plus 2y sama dengan 18. Bisa dipahami ya? Yang bawah kali 1 semua negatif x plus 2y sama dengan 11. Nah, seperti ini adik-adik semua. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk nilai 2y yang atas itu positif, 2y yang bawah juga positif. Nah, atas sama bawah biar hilang tandanya apa? Negatif. Jadi ini ada triknya. Jika kalian mau menghilangkan, melihat tanda yang sama, berarti di sini tandanya negatif. Ya, maksudnya tanda yang sama itu adalah tanda yang kita mau eliminasi. Nah, 2y kan positif, 2 yang bawah juga positif. Sama-sama positif berarti ini negatif. Cara gampangnya, jika tandanya sama berarti negatif. Berarti nanti jika tandanya berbeda berarti ini positif. Bisa dipahami ya? Karena 2y bacanya dari atas ya. 2y kurangi 2y kan habis. Kemudian yang x, 6x dikurangi negatif x. 6x dikurangi negatif x. Kalau kalian bingung, kalian bisa menuliskan seperti ini. 6x dikurangi negatif x. Nah, ketahuan negatif kali negatif, positif kan? Nah, berarti negatif ketemu negatif, jadinya positif. Nah, 6x tambah x jadinya 7x. Bisa dipahami ya? Kemudian yang belakang atau konstanta 18 kurangi 11 ketemunya 7. X saja 7 bagi 7. X ketemu 1. Bisa dipahami ya? Nah, karena X-nya sudah ketemu, sekarang giliran mencari nilai Y. Nah, bagaimana cara mencari nilai Y? Kalian bebas memasukkan ke persamaan. Salah satu ini ya, salah satu persamaan ini kalian bebas milih mau yang 3x plus y sama dengan 9 atau 2y negatif x kurangi 11 sama dengan 0. Bebas. X sama dengan 1 saya masukkan ke persamaan 3x plus y sama dengan 9. Maka 3x plus y sama dengan 9. 3 kali 1 itu 3, berarti plus y sama dengan 9. Y sama dengan 9 kurangi 3. Y ketemu 9 kurangi 3 adalah 6. Bisa dipahami ya? Maka HP ketemu 1,6. Ya, penulisan HP harus urut X, Y. Kemudian untuk contoh eliminasi yang kedua, bisa kalian lihat 3x ditambah 2y sama dengan negatif 12 dan 3x dikurang
6Y sama dengan 12. Nah, untuk soal ini itu tidak jauh beda dengan soal yang A. Sebelum kalian mengeliminasi, lihat persamaannya. Misalnya, maksudnya lihat persamaannya itu gini. Di sini kan ada konstanta 12. Artinya kan angka yang besar ya di antara koefisien 3 dan 2 ini. Nah, maksudnya untuk 3 bagi 3 itu kan bisa. 2 bagi 3 kan tidak bisa. 2 bagi 2 bisa. 3 bagi 2 juga tidak bisa. Maksudnya adalah kita menyederhanakan dahulu. Persamaan ini bisa tidak kita sederhanakan. Nah, untuk yang persamaan yang kedua ini kita bisa menyederhanakan. Semua kita bagi 3. Ya, semua kita bagi 3. 3 bagi 3 ya, kita sederhanakan. 3 bagi 3 adalah 1 kali berarti X. 6 bagi 3 itu ketemunya 2. Dan 12 bagi 3 adalah 4. Bisa dipahami ya dari semua ya. Jadi kita sebelum melakukan eliminasi, kita lihat dulu persamaannya. Bisa tidak kalau kita menyederhanakan. Maksudnya adalah angkanya itu biar kecil. Nah, kita bisa tulis 3X tambah 2Y sama dengan negatif 12. Dan yang satunya X dikurang 2Y sama dengan 4. Nah, kita lihat atas bawah persamaannya atau koefisiennya itu ada yang sama atau yang beda. Kalau yang A ini kan berbeda. Ya, di sini 3X plus Y, yang ini negatif X plus 2Y kan beda. Nah, kebetulan untuk soal ini sudah ada yang sama, yaitu Y-nya. Yang atas 2Y, yang bawah 2Y, tapi ini tandanya berbeda. Maksudnya yang atas itu positif, yang bawah negatif. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jika tandanya itu sama, ya, positif-positif, di sini negatif. Nah, jika di sini tandanya berbeda, berarti ini positif. Jika kita susun 3X tambah X, 3 jeruk tambah 1 jeruk, ya berarti 4 jeruk. Ya, nah di sini 2 apel ditambah kurangi 2 apel, ya maksudnya plus ketemu negatif, ya hasilnya negatif. 2 apel kurangi 2 apel, ya habis. Paham ya? Kemudian hutang 12, kemudian kita lunasi 4, ya berarti masih hutang 8. X saja negatif 8 dibagi 4, maka ketemulah negatif 2. Bisa dipahami ya dari semua ya. Nah, di sini X-nya sudah ketemu. Sekarang gantian mencari nilai Y. Nah, ke persamaan mana? Nah, kalian bebas milih. Mau yang ini boleh yang sudah disederhanakan, atau langsung masuk yang asalnya juga tidak masalah, atau pakai yang persamaan satu juga tidak masalah. Ketemunya sama. Saya pakai yang sudah disederhanakan dulu saja. X dikurangi 2Y sama dengan 4. Karena nilai X-nya itu negatif 2, ya ganti. Berarti negatif 2, ya kan, dikurangi 2Y sama dengan 4. Negatif 2Y saja, 4 tambah 2. Mengapa tambah? Karena negatif pindah jadi positif. Negatif 2Y saja 6. Y saja 6 dibagi negatif 2. Maka ketemulah 6 bagi 2 adalah 3. Di sini ada negatif, dia selalu. Nah, ketemulah nilai HP negatif 2, negatif 3. Sampai di sini adik-adik bisa memahaminya ya. Nah, jika kalian masih bingung, kalian bisa mengulang atau memutar lagi video pembelajaran ini sampai kalian semua betul-betul memahaminya. Untuk materi SPLDB pada pertemuan ini atau pada video ini saya cukupkan sekian dulu. Untuk adik-adik semua,
tetap semangat selalu, dan tak lupa untuk tetap selalu mensupport channel ini agar semakin berkembang dan tentunya tidak ketinggalan materi-materi atau cara hitung yang smart, ya, cara matematika yang mudah kita gunakan pada channel ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.